Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Nanda hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Semoga semua sehat dan bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi hari ini kita akan belajar materi kenaikan titik didi dan penurunan titik beku. Ini adalah materi lanjutan dari materi yang kita pelajari sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya mau tanya, apakah Anda semua masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, jadi pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai tekanan uap larutan dan konsentrasi. Ya, semoga masih diingat ya, karena ini penting untuk pembelajaran kita selanjutnya. Nah, ini gambar apa? Iya, gambar air mendidih dan gambar orang yang sementara masak mie. Saya kira ini semua pernah ya lakukan di rumahnya. Ya, tentu pernah masak air di rumahnya. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana air itu bisa mendidih? Sebentar kita akan jawab ya. Nah, kemudian pernah lihat penjual es putar? Nah, apakah penjual es putar itu membawa lemari esnya kemana-mana? Nah, tidak ya. Nah, kira-kira mengapa es putar ini tetap beku sementara penjajahnya tidak membawa lemari es? Nah, itu yang kita akan pelajari sebentar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar Ananda sebagai peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara molalitas dan kenaikan titik didih serta penurunan titik beku larutan. Menghitung kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan serta menganalisis data hasil percobaan. Nah, apa itu titik didih larutan? Titik didih larutan adalah suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan udara di permukaan, sehingga uap yang terbentuk dapat naik dan pecah di permukaan. Nah, yang kalian harus ingat di sini adalah perbedaan antara titik didih pelarut, titik didih larutan, dan kenaikan titik didih. Jadi titik didih pelarut itu disimbolkan dengan TB 0. Sedangkan titik didih larutan itu disimbolkan dengan T, B, dan kenaikan titik didih disimbolkan dengan delta T, B. Ya, jadi ini yang harus kalian bedakan. Ada 3 simbol yang mirip. Ya, jadi TB0 itu adalah titik TB0 itu adalah titik didih pelarut. Sedangkan titik didih larutan adalah TB dan kenaikan titik didih itu disimbolkan dengan delta TB. Jadi kalau kenaikan itu ada deltanya. Oke, ingat ya. Nah, selanjutnya titik beku larutan. Apa itu titik beku larutan? Titik beku itu adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Oh ya, ada yang tahu berapa titik didih air dan berapa titik beku air? Ya, saya kira semua sudah tahu ya. Di titik didih air itu 100 derajat Celcius, sedangkan titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Nah, seperti sebelumnya, di sini juga ada TF0, TF, dan delta TF. Titik beku itu disimbolkan TF. Jadi kalau beku itu F ya, tadi kalau titik didih B. Kenapa bukan D? Iya, karena di sini kita menggunakan bahasa Inggris, di mana Didi itu kan dalam bahasa Inggris adalah boil, sehingga disimbolkan TB itu adalah titik beku. Sedangkan kalau F dalam bahasa Inggris itu beku diartikan freeze, sorry, freeze, sehingga disimbolkan TF. Nah, di sini seperti tadi kalian harus bisa membedakan apa itu TF0, apa itu TF, dan apa itu delta TF. Ya,
Ini yang harus kalian ingat ya, supaya kalian tidak bingung membedakan yang mana TF0, TF, dan delta TF. Jadi kalau dia 0 itu titik itu pelarut. Ya, kalau tidak adanya nolnya itu larutan, sedangkan kalau disimbolkan delta itu penurunan titik beku. Nah, pada titik beku, saat terlarut itu menghalangi proses pembentukan kristal padat sehingga dibutuhkan suhu yang lebih rendah untuk mencapai susunan kristal padat pada fase cairnya. Ya, jadi semakin besar molalitas, maka semakin besar kenaikan titik didihnya, dan semakin besar molalitas, maka semakin besar penurunan titik bekunya. Ini berlaku kebalikannya ya. Berarti semakin kecil molalitas, semakin kecil pula kenaikan titik didihnya, dan semakin kecil molalitas, semakin kecil juga atau semakin sedikit penurunan titik bekunya. Jadi kenaikan titik didih itu kita simbolkan dengan delta TB. Delta TB itu sama dengan KB dikali M, di mana KB itu adalah tetapan kenaikan titik didih dikali molalitas. Kemudian sedangkan penurunan titik beku itu disimbolkan delta TF, itu sama dengan KF kali M, di mana KF itu adalah tetapan penurunan titik beku dikali molalitas. Jadi, semakin besar molalitas, semakin besar kenaikan titik didih, dan semakin besar penurunan titik bekunya. Adapun hubungan molalitas dengan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dinyatakan dengan delta TB sama dengan KB dikali M, delta TF sama dengan KF dan kali M, TB sama dengan TB0 ditambah delta TB, dan TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. Saya kira itu adalah kesimpulan dari uh, pelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan dikerja tugasnya di buku paket. Eh, Semoga Anda semua sehat selalu, tetap semangat belajar. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.